Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dibuka suaranya ya. Dibuka untuk awal, nanti saat proses penjelasan soal dari Ibu, boleh dinyalakan lagi. Ya, silahkan dinyalakan sound-nya. Untuk awal, silahkan on kamera dulu, karena ada beberapa hal disampaikan oleh Kepala Madrasah bahwa PJJ untuk saat ini itu diminta laporan. Laporan berisi bukti bahwa siswa telah mengikuti pembelajaran jarak jauh, ya. Jadi untuk awal silahkan on kamera, nanti silahkan setelah kita awal ini sudah semua, saya absen, sudah saya lihat sudah join, nanti boleh di off kameranya, nggak apa-apa. Ya, silahkan dulu, nanti akan Ibu screenshot ya buat bukti nanti untuk laporan di akhir. Silahkan Bilbina, Hairunisa, Leni, dan yang lain di on dulu kameranya. Apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Halo, Nopan? Halo, Nopan? Ya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ya, Bu. ya Bilbina dan yang lain? Halo, yang lain apakah terdengar jelas suara Ibu? Jelas, Bu. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini karena sesi genap ya. Yang sesi ganjil itu tidak wajib untuk mengikuti Zoom hari ini karena mereka sudah kemarin ya. Yang hari ini mengikuti Zoom, tolong diambil LKS-nya ya. LKS sudah berada di dekat kalian, pastikan LKS dan buku catatan diambil. Karena nanti rencananya minggu depan saya mau ambil nilai untuk ulangan bab suku banyak sampai materi hari ini. Silakan diambil LKS-nya. Saya akan jelaskan untuk materi akhir menjelang kita akan pengambilan nilai untuk bab suku banyak di halaman 23 LKS-nya silakan dibuka. Halamannya halaman 23. Saya akan jelaskan teorema sisa untuk hari ini. Karena teorema faktor nanti rencananya akan Ibu pisah, teorema sisa dulu hari ini, sampai benar-benar insya Allah kalian pahami. Sudah semua buka LKS-nya? Siva, Rizka, Leni, Maya, Sabrina, Hairunisa, silahkan on cam dulu, nanti setelah beberapa menit, 5 menit lagi, baru boleh off cam-nya. Ya, untuk awal ini Ibu mau ambil bukti dulu, kalau kita sudah melaksanakan PJJ. Ya. Lagi nyari bukunya, Bu. Bisa. Oh ya, silakan. Pembelajaran kita ini kalau lewat Zoom cuma 40 menit ya, nggak apa-apa ya. Nggak bisa selama kalau kita di kelas. Jadi yang penting kalian kalau misalkan ada yang belum dipahami boleh lanjut di grup. Oke. Sudah dibuka halaman 23? Sudah? Oke, di halaman 23 itu ada penyampaian materi teorema sisa. Apa sih teorema sisa? Jadi kita akan mempelajari sisa pembagian. Kalau kemarin kan udah diajarkan pembagian susun ke bawah, kemudian ada lagi dengan cara Horner. Nah, kali ini kita akan coba bagaimana sih mengetahui sisa pembagian dengan sebuah teorema. Jadi teorema ini adalah pernyataan yang bisa dibuktikan. Nah, di sini Ibu akan share screen. Di sini ada file PDF. Ini isinya kurang lebih sama seperti yang kalian lihat di LKS halaman 23. Ini barangkali ada yang nggak punya LKS ya. Jadi Ibu kasih PDF begini, biar yang nggak punya juga bisa mengikuti. Kemarin kita udah belajar hasil bagi, ya, sisa, apalagi pembagi. Semua sudah bisa membedakan itu ya. Nah, di sini misalkan fx ya, fx itu adalah sebuah suku banyak dibagi p. P adalah pembagi. Jadi yang dibagi itu merupakan sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, di sini ada beberapa pernyataan ya. Jika fx berderajat n dan pembaginya berderajat m, dengan m kurang dari
atau sama dengan N. Ini derajatnya ya atau pangkatnya, maka sudah bisa dipastikan hasilnya berderajat N dikurang M. Kemudian sisanya berderajat maksimum atau paling tinggi derajatnya adalah M dikurang 1. Nah, di halaman 23 ada kalian lihat di situ apa? Teorema sisa 1. Nah, jadi teorema sisa 1 kalian bisa lihat di sini di layar juga ada sama kurang lebih ya, bunyinya sama. Jika apa katanya situ? Kalau di LKS kalian, sisa bagi polinomial fx oleh x dikurang k adalah S sama dengan F dalam kurung K. Sama seperti yang di sini, teorema sisa poin pertama adalah jika fx berderajat N dibagi dengan X dikurang K, maka sisanya langsung bisa kita dapat dengan cara S sama dengan F dalam kurung K. Artinya apa? Nih, contoh di sini. Kalau kalian ingin mengetahui sisa, biasanya akan dilakukan apa? Bersusun ke bawah ya. Bersusun ke bawah atau pakai teorem apa? Pakai Horner. Baru tahu sisanya. Nah, sekarang ada cara lain yaitu menggunakan teorema sisa. Contoh seperti di sini ada contoh polinomial 8x pangkat 3 dikurang 2x plus 5. Ini boleh kalian tulis ya. Ini boleh kalian tulis. Yang ini ada sebuah polinomial 8x pangkat 3 dikurang 2x plus 5 dibagi dengan x plus 2. Berapa sisanya? Nah, berapa sisanya? Kalau kita pakai susun ke bawah, ini lumayan panjang ya kan? Nah, tapi kalau pakai teorema sisa, tadi teorema sisa berbunyi apa? Sisa bisa diketahui dari F dalam kurung K. Artinya K ini adalah pembuat nolnya. Sekarang kayak kalau kalian lihat, ini pembaginya pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya adalah berapa? Boleh dijawab? Negatif? Iya. Pembuat nol dari pembaginya ini adalah negatif 2. Negatif 2 silahkan kamu masukkan ke sini. Nah, negatif 2 masukkanlah ke sini, ke 8x pangkat 3 dikurang 2x plus 5, maka itulah sisanya. Jadi tanpa harus kamu pakai susun ke bawah, atau pakai Horner, kamu bisa langsung tahu sisanya berapa. Kita akan buktikan benar nggak ini. Ya, coba kita tes dulu. Pakai susun ke bawah. Misalkan kemarin 8x pangkat 3 dikurang 2x plus 5. Kita pakai susun ke bawah, misalkan x plus 2. Kita buktikan, benar nggak? Ini hasil baginya adalah 8x kuadrat, ya kan? Kemudian di sini 8x pangkat 3. Kemudian sebelahnya adalah 16x kuadrat. Ini dikurangi, sehingga karena di atas tidak ada yang pangkat 2, berarti di sini anggap aja 0 ya. 0 dikurang 16x kuadrat adalah negatif 16x kuadrat. Ini turun ya, min 2x. Berarti di sini min 16. Di sini min 16x kuadrat. Kemudian belakangnya adalah min 32x. Baru ini dikurangi. Berarti ini 30x plus 5. Berarti di sini 30. Berarti 30x plus 60. Dikurang, berarti negatif 55. Ini adalah sisanya. Nah, kalau kita perhatikan sama nggak? Ini ada yang aneh nggak ya? Deival ini, kalau kalian lihat, ini salah ya. Ini bukan pangkat 2 ini. Ini salah ini. Ya. Ini kan 8x pangkat 3, soalnya dikurang 2x. Nggak ada pangkat 2-nya, ini salah. Berarti ini bukan min 67, berarti ini min 2 pangkat 3, min 8 dikali 8 adalah min 64, dikurang 2 kali negatif min 2 adalah min 4, ditambah 5. Berarti min 64 ditambah 4, ditambah 5. Berarti hasilnya negatif 60 tambah 5, negatif 55. Sama ya? Tuh, sama. Jadi, nanti kalau ditanya sisa, misalkan kamu dapat soal nih, tentang polinomial pembagian yang ditanya sisa, kamu boleh langsung memasukkan. Nah, jadi dilihat pembaginya. Pembaginya ini, nah, X plus 2, berarti pembuat nolnya adalah negatif 2. Pembuat nol itulah yang dimasukkan ke suku banyak yang dibagi, yang ditanyakan pada soal itu. Ya. Kalau kalian lihat di halaman berapa ya ini ya?
Coba buka halaman 25, dilihat halaman 25. Halaman 25 LKS kalian bisa dibuka. Halaman 25. Apa contoh soal di situ? Nah, jika polinomial fx dibagi oleh x kuadrat dikurang 6x dikurang 16. Nah, jadi kalau pembaginya pangkat 2 itu kalian wajib faktorkan, ya. Tapi dalam hal ini yang Ibu kasih contoh pertama baru yang pangkat 1. Kita coba ya. Kita coba dulu. Apakah semua sudah melihat halaman 25? Sudah ya? Nah, di halaman 25 itu soalnya fx dibagi oleh gx. Gx-nya berpangkat soal, pembaginya itu berpangkat 2, itu wajib kamu faktorkan dulu adalah dikurangi 16. Nah, saya harap setiap dari ke partisi belakang perkalian 16 berarti posisi yang min 8. Oke. Jadi, selain teorema sisa, ada yang dari Gx, itu hasil, ya. H itu hasil, kemudian ditambah oleh sisa. Rada sah lagi. Oke. Fx di soal nomor halaman 25 LKS itu kan nggak ada ya. Fx-nya memang nggak ada, tapi pembaginya ada. X kurang 8. Dikali hasilnya. Oke, yang ditanya di halaman 25 untuk nomor A, berapa sih nilai F jika X-nya negatif 2? Ya, berarti X-nya nanti kamu tulis di sini negatif 2. Ya kan? Nah, sisa yang ini itu ada nggak di soal? Ada, yaitu 3X plus 1. 3X plus 1. Di soal halaman 25, itu sisanya adalah 3X. Yang ditanya 2, berarti gantikan semua X di sini dengan min 2. Berarti F dalam kurung min 2 sama dengan min 2 tambah 2. Ya, min 2 tambah 2 dikali min 2 kurang 8. Dikali H dalam kurung min 2 ditambah, karena sisanya yang diketahui di soal adalah 3X plus 1, berarti kamu kalikan 3 dengan min 2 ditambah 1. Ini 0. 0 di kurung min 2 ini menyebabkan semuanya habis, atau 0 ya, semuanya habis. Karena 0 dikali apapun ya 0. Berarti yang tersisa 5. Jadi kalau yang ditanya nilai X-nya min 2, maka hasilnya adalah negatif 5. Jadi seperti itu. Sama untuk yang B adalah berapa sih sisa bagi Fx oleh X kurang 8. Nah, yang nomor B itu yang ditanya ini.
Berapa sih hasil bagi fx dibagi x kurang 8? F-nya ada nggak? Nggak ada. Tapi kalau kamu menurut teorema sisa, maka kalau fx dibagi x kurang 8 itu sama aja artinya dengan f dalam kurung, tinggal masukkan angka 8 ke soal. Ke sini gantikan dengan angka 8. 8 tambah 2 dikali 8 dikurang 8. Ya, ditambah sisanya berarti 3 kali 8 tambah 1. Jadi seperti itu. Ibu mau bahas soal-soal di UK 4. Di UK 4 silakan dibuka UK 4. UK 4 nomor 1 sampai 5 sudah dibahas di sekolah tempo hari. Berarti sisanya 6, 7, 8, 9, 10 ya. Silahkan sound-nya dinyalakan ya. Sound-nya dinyalakan. Kita random dulu. Nomor 6 nanti kalian yang kerjakan. Nanti untuk nomor 7 biar Ibu yang kerjakan ya. Oke, kita hapus dulu ya. Intinya adalah teorema sisa itu lebih simpel, artinya memasukkan angka yang merupakan pembuat nol dari si pembagi. Jadi gitu. Kalau kamu mengerti konsep pembuat nol, maka insya Allah paham. Ya, kita hapus dulu sebentar. Oke, semuanya silakan ambil oretannya, ambil alat tulisnya, kemudian suaranya dinyalakan aja. Jadi kalau misalkan ada yang nggak dipahami, bisa langsung tanya sama Ibu di sini. Ya, karena kita nggak lagi di kelas sih, mungkin agak susah ya. Kalau misalkan ada yang nggak paham, jadi siapa saja boleh langsung nyalakan sound-nya. Jika ada yang nggak jelas atau penjelasan Ibu mungkin tidak clear, silahkan langsung aja nyalakan suaranya ya. Oke, saya bahas nomor 7. Nomor 7 itu adalah sebuah polinomial PX. Nah, jadi ada sebuah polinomial berderajat 4. Nah, derajat kemarin yang pangkat tertinggi ya, yaitu 2x pangkat 4. Ditambah AX pangkat 3. Dikurang 3 plus B. Jadi gini, ada sebuah polinomial, tapi ada koefisien yang nggak diketahui, yaitu di sini disimbolkan dengan A, lalu di sini ada konstantanya yang nggak tahu kita, yaitu B. Jadi kita, kalau melihat soal seperti ini, selain ada huruf atau variabel X, ini ada yang belum ketebak nih, harus dikerjakan dulu. Berarti kita harus mikir A dan B-nya berapa. Nah, nanti kalau udah ketahuan A dan B, maka polinomialnya udah pas, udah lengkap ya. Jika, itu ada kalimat lagi setelah titik. Jika PX dibagi X dikurang 1, bersisa, apa di situ sisanya? Bersisa 11. Nah, saya jelaskan dulu makna kalimat ini ya. Jika polinomial ini itu dibagi dengan X kurang 1, sisanya 11. Nah, gimana caranya? Sementara kita nggak tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau kamu langsung pakai susun ke bawah, ya nggak ketahuan nanti hasilnya, karena A dan B juga nggak ada nilainya. Nah, makanya disitulah peran dari teorema sisa. Menurut teorema sisa, jika PX atau polinomial dibagi X dikurang 1, maka nulisnya sisanya adalah berarti P dalam kurung berapa? Maya, berapa Maya? Maya, halo, Maya. Maksud, coba dinyalakan. Halo, Maya, dengar suara saya? Dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Nah, apa yang dilihat pada layar berikut ini, yaitu PX dibagi X kurang 1, berarti sisanya gimana? Sisanya adalah P dalam kurung apa di sini? Nah, di sini apa? Yang menurut teorema sisa, apa tadi? Maya? Halo, Maya. Bisa jawab? yang K nggak sih, Bu? Hah? Berapa? Yang K. Iya, K-nya berapa? Betul, K. K-nya berapa? K itu pembuat nolnya. Ini, Mai. Pembuat nol dari ini. 1. Iya, 1. Ya, itu aja. Berarti P dalam kurung 1. Di sini nulisnya 1. Berarti sisanya adalah bernilai sama dengan P dalam kurung 1. P-nya apa? P-nya tuh ini loh. Nah, ini. Nah, gantikan X-nya dengan 1. Bisa, Mai? Dan yang lain? Ya. X yang ini gantikan dengan 1. Berarti apa? 2 kali 1 pangkat 4. Ditambah A kali 1 pangkat 3. Ditambah 5 kali 1 ditambah B. Bersisa 11 katanya. Berarti sama dengan, disamakan dengan 11.
Nah, ini dikalkulasikan, berarti 2, ya. 2 tambah A tambah B sama dengan 11. Ini yang sama, yaitu 2 tambah 5, berapa? 2 tambah 5, 7 ya. 7 kurang 3, 4, berarti A 11. A tambah B sama dengan 7. Ya, kita dapat sudah persamaan yang pertama. Yang ini kan dipindah ya, 11 dikurangi 4 jadi 7. Nah, oke, yang kedua, ada kalimat lagi lanjutannya, jika X plus 1 diperoleh sisa min 1. Nopan ada? Nopan? Silakan nyalakan soundnya Nopan. Dengar, Bu. Nah, kalau seperti ini artinya apa, Nopan? Jika dibagi X plus 1 bersisa min 1. Berarti sisanya adalah sama dengan? P min 1. Iya, benar sekali. P dalam kurung min 1. Karena pembaginya ini X plus 1, sehingga pembuat nolnya pasti min 1. Tinggal masukkan. P, X-nya min 1 gantikan ke sini, berarti S sama dengan 4. Ketika Ibu menghitung, kalian boleh ikut menghitung ya. Oke, ditambah A dikali min 1 pangkat 3, dikurang 3 kali min 1 pangkat 2, ditambah 5 kali min 1, ditambah B. Nah, ini berapa nih? Ini kalau dihitung berapa hasilnya? Berarti ini min 1 pangkat 4 tetap 1 ya. 1 kali 2, 2. Ya. Ditambah negatif A ini ya. Negatif A. Atau langsung A aja nggak apa-apa. Ini sebentar lagi kita mau berakhir ya waktunya ya. Jadi kita lanjut lagi nanti di grup. Jadi ini negatif A dikurang 3 di 1. Ini dihitung 2 kurang 3 kurang 5 berapa? Min 6 ya. Berarti min A tambah B min 6 sama dengan min 1. Jadi berapa nih? Berarti min A tambah B sama dengan min 1 tambah 6 berarti 5 ya. Nah, ini yang kedua. Nah, kalau eliminasi. Ya. Nursifa. Halo Nursifa. Bisa eliminasi? Siva bisa eliminasi? Bisa eliminasi? Nah, kita akan eliminasi ini Siva. Apa yang kita lakukan? Dikurang boleh, ditambah boleh. Tambah aja ya. Iya. Nah, ini ditambah. Ini kan habis. B-nya? Siva, B-nya berapa? 12. 12 bagi? B-nya 6. Ya, B-nya 6. 2. Tinggal masukkan B-nya 6 tambah A sama dengan 7. Berarti A-nya berapa? 1. A-nya 1. Sip. A-nya 1, B-nya 6. Kemudian yang ditanya di LKS apa? 2B. Apa itu? 2B kurang 3A. 3A. Berapa Siva? Berarti 2 kali 6, 12 dikurang 3 kali 1. Iya, 9. 9. Jawaban yang 7, 9 C jawabannya ya. Nomor 7 C. Nomor 7 C. Oke, sepertinya Ibu tidak bisa lanjut untuk nomor yang lain karena kita nggak bisa perpanjang untuk Zoom karena Zoom-nya bukan Zoom berbayar ya. Untuk nomor 6 Ibu lanjut di grup WA, setelah ini saya off ya, saya akhiri untuk pertemuan di Zoom ini. Nomor 6 akan diteruskan di grup hari ini juga setelah Zoom-nya Ibu akhiri ya. Silahkan, ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanya? Jangan off dulu ya, artinya maksudnya jangan kabur dulu. Kita masih belajar untuk nomor 6, karena nanti rencananya minggu depan Ibu mau ambil nilai. Ada yang mau tanya? Masalah teorema sisa? Atau sudah cukup jelas? Sihab? Paham? Paham? Ada Nopan, ada laki-lakinya ada Nopan, selain Nopan ada Sihab. Siapa lagi? Ada Surya. Surya paham, Surya? Oke. Kita akan akhiri pertemuan ini. Sebentar aja kita belajarnya ya. Untuk teorema faktor tidak diikutkan dalam ulangan. Rencananya hanya sampai teorema sisa. Oke, silahkan kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran Ibu cukupkan saja sampai pukul 10. Kita lanjut di grup ya. Semuanya silahkan kembali menggunakan catatannya untuk mengerjakan nomor 6. Nanti silahkan screenshot ke grup matematika peminatan untuk kelas 11 ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan boleh. Iya, silahkan boleh di off kameranya. Kita lanjut ke grup.
Ya, terima kasih atas partisipasinya.